sejahtera, ya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan jauh melampaui segala sesuatu yang apapun yang kita alami, keadaan kita yang kita alami sekarang ini. Percayalah, firman yang akan disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang memerdekakan, firman yang akan memberikan kelepasan. Haleluya. Saya serahkan langsung hambanya Bapak Evangelis Stefanus Liwijaya. Waktu dan tempat Tuhan percayakan. Suaranya Coach Steve. Mute Coach Steve. Ya, oke. Terima kasih Pak Heinz. Sama-sama Pak, silakan. Ya, sekali lagi shalom. Selamat malam. Shalom. 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 Selamat malam Pak Stefanus. Jumpa buat Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia dan sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook. Bapak Ibu, saudara semuanya, adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas Bapak Ibu dan saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan membahas firman Tuhan dan kita akan merenungkan serta men-sharingkannya bersama-sama supaya kita semakin hari semakin mengenal siapa Allah itu, siapa Allah kita, dan supaya kita pun memperoleh kekuatan ketika badai kehidupan datang silih berganti di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita semakin teguh serta kita tidak diombang-ambingkan oleh gelora samudra, karena Yesus adalah sauh di dalam hati kita, di mana kita boleh berlabuh. Nah Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Setiap kata kalimat yang akan disampaikan itu adalah ya dan amin. Dan ia akan berhasil dalam apa yang Allah perintahkan kepadanya. Amin Bapak Ibu. Nah malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan dan saya beri tema seperti yang sudah disampaikan. Temanya adalah siapakah yang engkau cari? Bapak Ibu, kata kalah adalah sebuah kata yang biasanya menimbulkan perasaan emosi bagi yang mengalaminya. Dan sebagai lawan kata dari kata kalah adalah menang. Seseorang yang menang atau yang memiliki kemenangan, maka orang itulah yang biasanya mendapat sanjungan. Orang itulah yang biasanya disanjung, bukan? Orang itu dipuji, orang itu dihormati, orang itu dihargai. Namun di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Di mana kekalahan fatal adalah suatu kemenangan. Kekalahan fatal adalah satu kemenangan besar. Yesus, sejak dia berada di Taman Getsemani, dan kemudian harus melewati jalan Via Dolorosa, satu jalan penderitaan yang panjang, atau disebut long suffering journey, di mana dia dihina, dia dimaki, dia dicela, dia dinista, dia difitnah, dia diumpat, dia diolok-olok, dia dipermalukan, dia diludahi, dia dihujat,
Dan kemudian diadili oleh pengadilan manusia. Dia yang tidak bersalah dinyatakan bersalah. Dia yang tidak berdosa dinyatakan berdosa. Kemudian dia dipukul, dia disiksa, dia dicambuk, dan darahnya menetes sepanjang jalan penderitaan sampai ke Bukit Golgot yang artinya tempat tengkorak, dan akhirnya mati disalibkan. Yang menurut orang-orang Yahudi pada saat itu adalah sesuatu kekalahan yang fatal, di mana Yesus yang datang dan mengaku sebagai Raja yang akan menyelamatkan dan menjadi penyelamat itu tidak berbuat apa-apa pada saat dihina, tidak berbuat apa-apa pada saat dimaki, tidak berbuat apa-apa pada saat dicela, pada saat dinista, pada saat difitnah, pada saat diumpat, diolok-olok, dipermalukan, diludahi, dihujat. Dan kemudian dia diadili oleh pengadilan manusia. Pada saat didakwa di hadapan mahkamah agama, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, orang Yahudi pada saat itu menganggapnya sebagai satu kekalahan yang fatal. Dan musuhnya yang paling besar pun, yaitu iblis, menganggap sebagai satu kekalahan. Tetapi sesungguhnya di balik semua itu, Bapak Ibu, dia Allah pemenang. Yesuslah pemenangnya. Dikatakan, lalu Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Karena dialah pemilik hidup. Dialah pemilik kehidupan ini. Ada kuasa yang besar di dalam diri, yaitu kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, melalui kuasa kebangkitannya, saya percaya Bapak Ibu, saudara dan saya akan mengalami hidup yang berkemenangan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15, ini adalah peristiwa penampakan Yesus pertama kali kepada Maria Magdalena. Setelah Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dan seperti tadi sudah saya katakan, dan inilah yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Perkataan pertama setelah Yesus bangkit dari kubur. Satu perkataan yang menjadi pertanyaan kepada Maria Magdalena dan juga buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 15. Injil Yohanes pasal 20 ayat 15 mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Bapak Ibu, di dalam ayat ini dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Bapak Ibu, ini adalah pernyataan Yesus yang merupakan pernyataan Yesus yang pertama kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati.
This is the first statement yang merupakan suatu kata-kata, satu kalimat yang sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu, saya kagum sekali dengan Yesus. Karena pada saat Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus tidak memberikan testimoninya kepada murid-muridnya bahwa dia sudah mati selama 3 hari dan diam di alam maut. Dia bertemu dengan berbagai macam orang, segala macam roh. Yesus tidak memberikan kesaksian yang seperti ini. Dan Yesus tidak pernah menceritakan yang seperti ini dan semuanya ini. Tetapi Yesus sungguh-sungguh peduli dengan hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Bapak Ibu, satu pernyataan yang pertama kali keluar dari mulut Yesus setelah bangkit dari kematiannya, yang merupakan refleksi, yang merupakan cerminan yang mengungkapkan kepeduliannya terhadap Maria Magdalena dan kepada Bapak Ibu Saudara saya adalah pernyataan, siapakah yang engkau cari? Atau dengan kata lain, kamu sedang mencari siapa sih? Atau dengan kata lain juga, yang sedang kamu cari itu siapa sih? Nah, Bapak Ibu, saat ini kita hidup di dalam satu generasi pencari, di mana masyarakatnya semua orang selalu mencari untuk hidup lebih baik. Kita hidup di dalam masyarakat yang sedang dan selalu mencari yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu adalah seorang pengusaha, dia hidup di dalam satu masyarakat dunia usaha yang sedang mencari pembeli. Kalau seseorang bekerja di kantor, dia sedang mencari posisi dan kedudukan yang lebih baik. Kalau seorang yang belum bersuami atau belum beristri, dia sedang mencari pasangan hidup yang sepadan. Bapak Ibu, kita semua sedang mencari untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Mencari pekerjaan yang lebih baik, mencari rumah yang lebih baik. Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom malam hari ini pun, atau teman-teman yang sedang mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook, juga sedang mencari, yaitu mencari kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu yang sedang mencari, ada juga seorang yang sedang mencari Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, mungkin Pain bisa tolong ditayangkan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu, tidak sekedar kita saja yang sedang mencari, tetapi ada oknum spirit, oknum roh yang kita sebut iblis, yang sedang berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Bapak Ibu, ada satu peristiwa di sebuah universitas di Amerika ketika sedang mengadakan open house, semacam seminar. Universitas ini mengundang begitu banyak orang untuk datang ke kampusnya. Dan salah satu fakultasnya, yaitu Fakultas Teologi, pada saat itu dia mengundang seorang guru yang sangat pintar. Seorang profesor yang sangat pintar. Dan profesor itu
membuat satu presentasi yang sangat menarik dengan tema bahwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan dusta daripada para pemimpin agama. Dan profesor itu mengatakan bahwa tidak ada sejarah kebangkitan dari Yesus Kristus. Dikatakan bahwa secara sejarah ini tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Dikatakan bahwa para pemuka agama sekedar emosi saja. Dan tidak ada fondasinya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, selama kurang lebih 2 jam profesor ini mempengaruhi orang-orang yang datang ke kampus itu. Dan akhir daripada presentasinya, profesor itu memberikan satu kesempatan kepada para pendengarnya untuk bertanya. Dan mempersilakan siapapun juga yang mau bertanya ataupun mau berdebat dengannya. Nah, Bapak Ibu, semua pendengarnya terdiam dan semuanya tenang. Dan tidak ada seorang pun yang mau berdebat dengan profesor itu. Tetapi tiba-tiba di belakang ini ada seorang tua berkata, "Profesor, saya punya satu pertanyaan." Lalu orang tua itu berdiri. Oh, rupanya seorang tua. Lalu orang tua itu berdiri dan mengambil tasnya. Lalu dia berkata, "Profesor, saya punya satu pertanyaan untukmu." Lalu diambilnya makanan siangnya, sebuah apel. Lalu dia makan. Dan semua pendengar menunggu. Kemudian orang tua itu berkata, "Profesor, saya nggak punya semua buku-buku yang kau katakan itu. Saya nggak mengerti bahasa Yunani. Tapi Profesor, saya hanya punya satu pertanyaan. Izinkan saya menyelesaikan dulu apel saya ini." Lalu orang tua itu bertanya, "Profesor, coba jawab. Apel ini manis atau asam rasanya?" Itu pertanyaan saya, Profesor. Lalu dia makan lagi. Nah, profesor itu tercengang. Lalu ia tanya kepada orang itu, "Hai Bapak tua, mana saya tahu apel yang kau makan itu manis atau asam? Saya kan belum pernah makan apelmu." Lalu orang tua itu mengatakan, "Profesor, Anda pun belum pernah mencicipi manisnya Yesusku." Lalu ia duduk. Dan para audiens, para pendengar bertepuk tangan. Dan profesor itu pergi meninggalkan mimbarnya. Nah Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu mencicipi Yesus? Beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan renungan dengan tema mengalami Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengalami Tuhan kalau tidak mengenal Tuhan? Bagaimana bisa mengalami Tuhan kalau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Bapak Ibu, agama hanya memberikan suatu teori tentang kebangkitan Yesus. Tetapi kekristenan memberikan hubungan, memberikan relationship. Dan Bapak Ibu harus merasakannya sendiri. Bapak Ibu harus mencicipinya sendiri. Bapak Ibu harus mengalaminya sendiri. Bapak Ibu tidak bisa lagi berkata-kata orang apel ini manis atau asam.
Tetapi Bapak Ibu harus mencicipinya sendiri. Bapak Ibu harus memakannya sendiri. Baru Bapak Ibu bisa mengatakan bahwa apel itu manis atau asam. Bapak Ibu bisa memiliki banyak teori, tetapi seringkali kekristenan kita tidak mempunyai dasar. Sehingga kita tidak tahu siapa yang kita cari. Sehingga pada waktu Yesus bangkit dari kuburnya, ada 3 hal yang Tuhan inginkan dari kita. Yang pertama, dia berkata bahwa Allah tidak ingin Bapak Ibu tersesat di dalam hidup ini. Allah tidak ingin kita berjalan terlalu jauh dan akhirnya nyasar. Bapak Ibu, hal ini juga pernah disampaikan oleh Pak Hens dan Pak Welly, bahwa kita ini sedang ada di dalam satu perlombaan. Dan pastikan kita ada di dalam perlombaan itu. Dan pastikan kita mengambil jalan yang benar. Sehingga kita tidak salah arah dan salah tujuan. Bapak Ibu, Allah tidak ingin kita berjalan terlalu jauh. Dan akhirnya kita nyasar. Kita salah arah dan kita salah tujuan. Maka dari itu dia memberikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu. Siapakah yang kau cari di dalam hidupmu? Bapak Ibu, melalui kebangkitannya Yesus bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara dan saya. Siapa yang kau cari pada waktu Bapak Ibu mengalami persoalan? Siapakah yang engkau cari pada waktu Bapak Ibu mengalami persoalan dalam keuangan? Bapak Ibu, banyak orang pinjam kanan, banyak orang pinjam kiri, cari modal ke bank, dan akhirnya terlilit bunga bank. Sehingga habis. Dan akhirnya tidak ada lagi yang dapat menolong. Kecuali dia harus berjumpa dengan Jehovah Jireh. Kecuali dia berjumpa dengan Allah yang mampu menyediakan. Dia yang menyediakan segalanya di dalam kehidupan. Bapak Ibu, siapa yang kau cari pada saat mengalami sakit penyakit? Banyak orang sakit pergi mencari dokter. Ini tidak salah Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang beriman, dia mencari Jehovah Rafa. Dia mencari Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu, saya tidak anti dokter. Tetapi banyak orang sakit dan sudah mengeluarkan uang berjuta-juta. Bahkan berpuluh-puluh, beratus-ratus juta. Lalu divonis mati oleh dokter itu. Baru dia mencari Jehovah Rafa. Baru dia mencari Allah yang menyembuhkan. Saya sangat terkagum-kagum ketika Pak Hens tadi menceritakan bahwa ada satu keluarga yang sakit. Kemudian dia mengalami kesembuhan pada saat dibaptis. Itu luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu, siapakah yang kau cari di dalam hidupmu ini? Di dalam 1 Tawaris 28 ayat 9, Bapak Ibu mari kita lihat di dalam 1 Tawaris 28 ayat yang ke-9, dikatakan Daud memberi pesan pada Salomo. 1 Tawaris 28 ayat 9 mengatakan, dan engkau anakku, Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau selama-lamanya.
Bapak Ibu, Daud dengan jelas mengatakan pesan ini kepada Salomo. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kemudian dikatakan, apa Bapak Ibu? Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Kemudian dikatakan, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Lalu dikatakan, tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ini satu pesan yang sangat powerful. Dikatakan, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui oleh. Bapak Ibu, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Dan malam hari ini, pesan yang sama disampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Siapakah yang kau cari di dalam hidupmu? Carilah dia. Maka ia berkenan untuk ditemui, Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini, mari kita mengubah pola pikir kita. Allah kita bukanlah Allah yang jauh dari kita. Bapak Ibu tidak perlu sungkan-sungkan untuk mencari dia. Dikatakan bahwa pada waktu engkau mencari dia dengan sungguh-sungguh, maka ia berkenan untuk ditemui oleh Bapak Ibu, Saudara dan saya. Siapa yang kau cari di dalam hidupmu? Siapakah yang kau cari pada saat mengalami persoalan? Siapakah yang kau cari pada saat mengalami sakit penyakit? Siapakah yang kau cari pada saat mengalami persoalan di dalam keuangan? Siapakah yang kau cari pada saat mengalami pergumulan hidup? Siapakah yang kau cari pada saat badai taufan datang silih berganti di dalam hidup ini? Siapakah yang kau cari pada saat engkau mengalami masalah, pada saat engkau mengalami problema, pada saat engkau mengalami kesulitan, pada saat engkau mengalami kesukaran, pada saat mengalami tantangan, rintangan, himpitan, pencobaan datang dalam hidup. Carilah dia. Allahnya Daud, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan kenalilah dia. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, sudah berapa lama Bapak Ibu mengenal Allah yang benar, Allah yang dahsyat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup seluruh umat ciptaannya dan pilihannya. Sudah berapa tahu dan berapa dalamnya Bapak Ibu mengenal Allah yang benar, mengenal Allah yang dahsyat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, Allah yang hidup, dan Allah yang berkuasa atas hidup seluruh umat ciptaannya dan pilihannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, Yesus mengatakan dengan jelas satu jawaban atas pertanyaan, siapakah yang kau cari di dalam hidup?
Kata Yesus kepadanya, akulah yang harus engkau cari. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu tidak perlu lagu-lagu lagi. Yesuslah yang malam ini, yang hari ini, yang perlu engkau cari dalam hidup. Karena dia yang sanggup membawa Bapak Ibu datang kepada Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu, masih panjang sebetulnya renungan malam hari ini. Mungkin bisa double gitu. Mungkin saya minta izin Pak Hens, apa dilanjut atau bisa punya waktu untuk berdiskusi dulu Pak Hens, bagaimana? Lanjut aja Pak. Lanjut. Oke, ya kita lanjut aja ya. Nah, yang kedua yang Allah inginkan adalah Allah ingin Allah ingin kita menjadi pencari kebenaran. Nah, Bapak Ibu, pencari kebenaran adalah orang-orang yang rindu untuk mencari kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah perintah-perintah Tuhan. Kebenaran itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Kebenaran itu adalah terang. Dan kebenaran itu adalah Yesus. Ya, Yesus. Tadi dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Tadi dengan jelas mengatakan, mari Bapak Ibu kita baca sekali lagi Injil Yohanes 14 ayat 6. Injil Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu dikatakan, akulah jalan. Kita stop dulu sampai di sini. Akulah jalan. Bapak Ibu, Yesus adalah jalan. Tadi di bagian pertama dikatakan, Allah tidak ingin Bapak Ibu tersesat di dalam hidup ini. Jadi siapakah yang kau cari? Yesus. Dialah jawabannya. Dialah jawaban satu-satunya. Bahwa Yesuslah jalan menuju Bapa. Kemudian dikatakan Allah tidak ingin kita berjalan terlalu jauh dan nyasar. Jadi siapakah yang kau cari? Yesus. Dialah jawaban satu-satunya bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa. Selanjutnya dikatakan, akulah kebenaran. Nah, Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan itulah kebenaran. Itulah yang menjadi pernyataan Allah kepada seluruh umat manusia. Itulah yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Apa yang Yesus katakan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah Yesus. Kebenaran itu adalah Roh Kudus yang juga disebut Roh kebenaran. Kebenaran itu adalah terang. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dikatakan, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua katakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadi. Ayat yang keempat dikatakan,
Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Ayat 5 katakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, lalu dikatakan selanjutnya, akulah hidup. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 4 tadi, ayat yang keempat dikatakan, di dalam Dia ada hidup. Bapak Ibu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Lalu Yesus mati dan dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kubur. Maut sudah tidak berkuasa lagi. Maut sudah dikalahkan. Dia menang. Yesus hidup. Karena Dialah pemilik hidup. Dialah pemilik kehidupan ini. Ada kuasa yang besar di dalam diri, yaitu kuasa kebangkitan yang menyatakan Dia hidup. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-17 hingga 21 dikatakan, Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 hingga 21 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18 katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kemudian ayat ke-19, dan inilah hukum itu. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu, siapa yang kau cari? Siapa yang Bapak Ibu cari di dalam hidup ini? Dialah Yesus yang adalah terang. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan terang itu sudah datang ke dalam dunia. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bapak Ibu, itulah kebenaran. Dan Allah rindu Bapak Ibu, saudara dan saya menjadi orang-orang yang mencari kebenaran dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu disebut pencari kebenaran. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hidup dalam kebenaran itu? Bagaimana mencari kebenaran itu? Bagaimana mengenal kebenaran itu? Bapak Ibu, hidup di dalam kebenaran adalah satu proses. Satu perjalanan yang sangat panjang. Dan itu tidak instan. Datang dengan tiba-tiba. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Roma pasal 7 ayat 19.
Mari kita baca surat Roma pasal 7 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, Matius 26 ayat 41 dikatakan, Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu, hidup di dalam kebenaran itu adalah satu proses. Satu perjalanan yang panjang. Tetapi syukurlah, oleh karena kasih karunia, kita beroleh pengampunan di dalam Dia yang menyelamatkan. Tetapi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar, supaya Bapak Ibu semakin hari semakin serupa dengan Yesus dan memiliki karakter-karakter ilahi. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya Bapak Ibu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, dan hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mencari kebenaran itu? Pada saat Bapak Ibu rindu untuk mencari kebenaran itu, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada banyak orang-orang Kristen yang notabene anak-anak Allah, yang jarang, bahkan tidak pernah menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Ia hanya mau mendengarkan khotbah demi khotbah, tapi tidak pernah mau masuk untuk mengerti buku kehidupan ini. Mereka tidak pernah mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu akan semakin haus akan kebenaran itu dan semakin mengetahui kebenaran itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 dikatakan, Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pada saat Bapak Ibu menjadi pencari kebenaran, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah merdeka dan tidak akan lagi mengalami tekanan-tekanan di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu sudah dibebaskan dari setiap masalah, dari setiap persoalan, dari setiap problema, dari segala kesulitan, dari segala kesukaran, dari segala tantangan, dari segala rintangan, dari segala intimidasi, tekanan, dari segala pergumulan. Bapak Ibu, siapakah yang kau cari? Dia, Yesus. Dikatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari tekanan-tekanan hidup yang menghimpit Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mengalami kebahagiaan seumur hidup Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang, bagaimana mengenal kebenaran itu? Siapakah yang kau cari? Untuk mengenal kebenaran, Bapak Ibu harus mengenal sang kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu harus mengenal siapa sang kebenaran itu. Dialah firman itu. Karena kebenaran itu adalah firman. Dialah Allah. Dialah Yesus. Kita harus mengenal Allah kita. Maka kita harus mengenal Yesus. Dan mengenal Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Yesus dan Roh Kudus? Kita harus bergaul karib dengannya. Bergaul karib artinya apa? Bapak Ibu, ada banyak list yang saya mau sampaikan pada malam hari. Bergaul karib artinya kita harus memiliki hubungan yang akrab dengannya. Bergaul karib artinya kita harus berjalan dengannya terus-menerus. Bergaul karib artinya kita harus selalu berhubungan dengan, terkoneksi dengannya setiap saat. Di mana saja dan kapan saja. Bergaul karib artinya kita harus tahu persis apa yang menjadi kehendaknya. Bergaul karib artinya kita harus tahu persis apa yang isi hatinya. Bergaul karib artinya kita harus sepaham dengan dia. Bergaul karib artinya kita harus sejalan dengannya. Bergaul karib artinya kita harus sepakat dengannya. Bergaul karib artinya kita harus sehati dengannya. Bergaul karib artinya kita rindu untuk mencari wajahnya. Bergaul karib artinya kita rindu untuk intim dengannya. Bergaul karib artinya kita rindu untuk menemukan kasihnya setiap saat. Bergaul karib artinya kita rindu untuk berkasih-kasihan dengan dia. Bergaul karib artinya kita rindu untuk bercumbu dengannya. Bergaul karib artinya kita harus mengalaminya setiap saat. Bergaul karib artinya kita harus mengalami satu perjumpaan yang sejati dengannya. Artinya bersekutu dengannya tanpa henti. Bergaul karib artinya ada satu kedekatan dengannya. Bergaul karib artinya mengenalnya dan segala eksistensi keberadaannya. Bergaul karib artinya selalu mengucapkan dan menaikkan syukur kepadanya. Bergaul karib artinya seluruh eksistensi kita tunduk di bawah otoritasnya. Bergaul karib artinya menyerahkan segala eksistensi kita dan bertelut di bawah kakinya. Bergaul karib artinya merangkai suatu karya yang indah dengannya. Bergaul karib artinya seluruh hidup ini dipenuhi pujian dan pengagungan hanya kepada Dia. Bergaul karib artinya menyerahkan hati kita sepenuhnya kepadanya. Bergaul karib artinya menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bergaul karib artinya berjalan bersama-sama dengannya. Bergaul karib artinya satu kerinduan yang mendalam untuk segala bertemu dengannya. Begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bergaul. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga
Dikatakan kita akan menjadi kita akan yang Allah inginkan adalah kita menjadi penyembahnya, yaitu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, satu gambaran, salah satu yang bisa kita menjadi alasan bahwa Allah itu roh. Allah itu tidak bisa kita lihat secara jasmani. Allah itu tidak bisa kita lihat secara fisik. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Injil Yohanes pasal 4, 23 ayat 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kemudian ayat 24 katakan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dikatakan Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, artinya Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Kemudian dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-24 dikatakan Allah itu roh. Salah satu arti dari Allah itu roh adalah tidak dapat digambarkan secara fisik atau secara jasmani dan melampaui segala akal maupun pikiran. Tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga hanya dapat dialami dan dinikmati hanya melalui roh. Sehingga dari sini muncullah kata penyembahan. Sedangkan manusia pada awal penciptaannya terdiri dari dua komponen, yaitu debu tanah yang akan menjadi tubuh kita, fisik kita, dan nafas hidup Allah yang akan menjadi roh di dalam hidup kita. Jadi manusia ini selain memiliki tubuh yang berasal dari debu tanah, juga memiliki roh yang berasal dari hembusan nafas Allah. Dan secara langsung juga memiliki jiwa. Sehingga manusia disebut
makhluk hidup yang bernafas, yang memiliki kehendak, keinginan, dan perasaan. Sehingga manusia memiliki kehendak bebas. Nah, Bapak Ibu, roh inilah yang dapat membangun komunikasi dengan Allah. Bapak Ibu, roh ini menjadi penghubung dengan roh Allah. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, roh ini menjadi putus hubungan dengan roh Allah. Tetapi melalui Yesus, anaknya yang tunggal dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita diselamatkan dan dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Sehingga roh ini yang tadinya putus hubungan dengan Allah, akhirnya kembali bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang adalah Allah. Ini yang disebut hidup di dalam roh. Inilah yang disebut hidup dipimpin oleh roh. Kemudian Bapak Ibu, di dalam perjalanan hidup setelah menerima keselamatan, yang artinya setelah dilahirkan kembali, selanjutnya hidup ini tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini lagi. Tetapi harus dipimpin oleh roh dan harus hidup melangkah di dalam roh. Yang sering kali kita sebut juga hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh ini artinya hidup kita ini harus diarahkan oleh Roh Kudus. Hidup kita ini harus diatur oleh Roh Kudus. Hidup kita ini harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita ini harus dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi ada otoritas Roh Kudus di dalam kita, di dalam roh kita. Di mana roh kita ini adalah roh manusia, yang adalah hati kita. Bapak Ibu, komunikasi roh kita dengan roh Allah inilah yang bisa kita alami dan bisa kita nikmati hanya di dalam roh sebagai penyembahan. Sehingga kita layak disebut penyembah-penyembah di dalam roh. Bapak Ibu, hidup di dalam roh ini artinya kita tidak hidup lagi di dalam daging. Rasul Paulus mengatakan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 7. Surat Roma pasal 8 ayat 7 mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Bapak Ibu, ini adalah satu kebenaran. Ketika kita tidak lagi hidup di dalam daging, yaitu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dikatakan, tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah Bapak Ibu, inilah yang dimaksud dengan
menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Mari Bapak Ibu, jadilah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran yang Allah cari dan inginkan dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Amin. Terima kasih Pak Hens. Mungkin sampai di sini renungan kita malam hari ini. Siapakah yang engkau cari? Puji Tuhan. Silakan barangkali ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus. Sangat menguatkan ya, lengkap, dan kita dibawa pada satu jawaban ya. Kita dibawa pada satu jawaban dari pertanyaan siapakah yang engkau cari. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan kita satu waktu jedah ya, saya mau putarkan lagu ini ya, yang isinya siapakah yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini ya.